Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali bersama saya Kuncoro. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan beberapa cerita jenaka dari Abu Nawas. Tak bosan saya ingatkan bahwa seluruh gambar, foto, dan video dalam konten ini hanyalah ilustrasi belaka dan bukan representasi dari tokoh yang sebenarnya. Selamat menyaksikan dan semoga dapat menghibur serta memberi manfaat untuk sobat-sobat semuanya. Abu Nawas dikenal sebagai penyair mabuk dan agak gila pada kalangan masyarakat waktu itu. Selain itu, Abu Nawas sering bertingkah konyol dan lucu. Suatu ketika Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Abu Nawas sangat menyayangi keledainya meskipun keledai tersebut sangat lamban. Keledai kesayangannya sudah terlihat bersih. Abu Nawas kemudian segera berkemas dan bergegas untuk bepergian. Dia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas lelet sekali, namun Abu Nawas tidak mempermasalahkannya. Saking lambannya keledai milik Abu Nawas, perjalanan 1 kilometer harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanannya, Abu Nawas bertemu dengan teman lamanya. "Hei Abu Nawas, kamu mau kemana?" "Aku hendak sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," ucapnya keheranan. "Iya, aku tahu, tapi keledaiku sangat istimewa, dia lamban sekali kalau berjalan. Aku akan sangat bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat waktu," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar itu, kawan-kawan Abu Nawas terheran-heran dan menertawakannya. Jawaban Abu Nawas tersebut membuat teman-temannya melongo karena perilaku Abu Nawas yang konyol. Abu Nawas terkadang dianggap sebagai orang yang bodoh. Itu disebabkan karena perilaku dan perkataannya yang seringkali di luar nalar. Namun sebenarnya Abu Nawas orang yang pintar dan cerdas juga bijaksana. Banyak orang yang ingin bertemu dengannya hanya ingin menguji seberapa cerdas dan pintarnya Abu Nawas. Mereka nyatanya hanya orang yang sedikit ilmu namun merasa memahami berbagai ilmu. Meski demikian, Abu Nawas meladeni mereka dan berbicara sesuai kecerdasan lawan bicaranya. Tidak heran jika Abu Nawas akan bersikap seperti orang bodoh, itu karena ia menyesuaikan lawan bicaranya. Pada suatu sore, Abu Nawas menuju kebun luas miliknya. Kedua matanya mengamati kebunnya yang luas. Ada banyak sekali buah yang ia tanam di sana, kini matanya tertuju pada tanaman labu yang sudah berbuah dan membesar. Itu pertanda sebentar lagi ia bisa memanen labu itu. Seperti biasa, setiap kali melihat ciptaan Allah, Abu Nawas akan merenung sejenak. "Aku heran kenapa tanaman labu yang merambat dan batangnya juga mudah patah bisa menghasilkan buah yang sangat besar, sedangkan pohon arbei yang aku duduki pohonnya tinggi dan besar tapi buahnya kecil. Apakah Tuhan tidak keliru?" pikir Abu Nawas. Cukup lama ia merenung. Sesekali angin bertiup kecil di sekitarnya, menggerakkan ranting pohon arbei di sekitarnya. Akibatnya salah satu buah arbei terjatuh tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorban. Abu Nawas pun terperanjat dan mencari tahu benda apa yang barusan menimpanya. Ternyata benda itu adalah buah arbei kecil yang sudah matang. Abu Nawas selalu memungut dan memandangnya sampai akhirnya ia tersenyum. "Sepertinya aku tahu sebabnya. Allah memang tidak pernah keliru dalam ciptaannya. Andaikan buah arbei besarnya disesuaikan dengan pohonnya atau sebesar buah labu, pastilah kepalaku sudah hancur," kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun kembali memuji ciptaan Allah yang sangat adil dan tidak keliru.
Suatu hari Baginda Raja merasa suntuk. Dia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dia juga tidak ingin sendirian jalan-jalan, karena itu Raja minta pengawalnya memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi tepi pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangan dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. Abu Nawas, menurutmu, kenapa air laut itu asin? Tanya Baginda Raja. Karena air laut tidak mengalir kemana-mana Paduka. Ia senantiasa di tempatnya. Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama, dari kejauhan mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. Benda apa itu, Abu Nawas? Ayo kita ke sana, seru Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya lagi. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. Kenapa dibuang Abu Nawas? Memangnya itu benda apa? Tanya Baginda Raja. Benda yang sangat jelek Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya, jawab Abu Nawas. Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh, ucap Baginda Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri, ucap Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah dia amati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Ini kan cermin. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek? Tanya Baginda Raja. Coba perhatikan baik-baik, pasti Paduka akan menemukan kejelekannya, seru Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan. Yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo lekas dibuang saja bendanya Paduka, ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. Kurang ajar kamu, Abu Nawas. Pisau tumpul mesti diasah untuk memotong tempe persegi. Walaupun kita mesti berpisah, bayar utangmu sebelum pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.